hari Minggu gitu. Ya. Semua udah pada bawa Alkitab nggak? Dari punya Alkitab? Ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau buka sama-sama dari Mazmur 150. Mazmur 150 mengatakan, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Oh, berarti kamu begitu aku ini, nggak apa-apa ini. Firman Tuhan tadi mengatakan untuk memerintahkan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Allah yang harus dan layak untuk kita puji dan kita sembah. Mari sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tahu seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami ada di tempat ini lebih dari 3 orang Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan memang hendak menyatakan kehadiran-Mu secara khusus di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Mari lawan setiap kami Tuhan, nyatakan diri-Mu kepada masing-masing pribadi. Bukan musik, bukan suasana yang kami perlu, tetapi kehadiran Roh Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami itu yang kami perlu. Mari Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami, layakkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, mempersembahkan korban pujian kami di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kelihatan ya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersukacita karena Tuhan. Amin. Amin. Kita mau beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Ini bukan nyanyi-nyanyi biasa, ini adalah ibadah. Dan ketika kita beribadah, kita mau mempersembahkan pujian dan hormat yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siapa yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, angkat yang tangan. Kita menari sekali lagi, kita mengatakan karena Roh-Mu Tuhan, kami dapat bersukacita dan menari. Amin. Apapun keadaan boleh terjadi, tetapi selama kita punya Tuhan, semua pasti akan baik-baik saja. Bilang jadi kanannya, semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik aja. Kalau kita punya Tuhan, semua pasti akan baik-baik saja. Ada, yuk langsung. Pejamkan mata kita terlebih dahulu. Sadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hormati kehadirannya. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman. Hanya ditentukan oleh berkata
melayani Tuhan. Sebab bagimu tiada yang mustahil, sebab bagimu tiada yang tak mungkin. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Lawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Kami datang dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Engkau tahu masing-masing yang menjadi pergumulan kami masing-masing Tuhan. Engkau tahu isi hati kami masing-masing Tuhan. Secara manusia Tuhan, tidak ada yang, semua manusia terbatas, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak. Dan Allah yang tidak terbatas itu ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Mari jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa daripada firman-Mu Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi kami percaya boleh menjadi satu kehidupan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat kuasa dari firman itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami, tidak ada yang terkecuali Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Sehingga kami Tuhan, hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan percayakan untuk melayani kami, untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Teguhkan setiap kesaksian, jauhkan dari perkataan-perkataan daging, jauhkan dari perkataan-perkataan yang bukan daripada Tuhan, tetapi firman yang adalah Allah sendiri, itu yang keluar dari lidah bibirnya, yang mengubahkan kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Senang sekali kita bisa beribadah pada siang hari ini. Saya mau bagikan tentang atau kenapa ya saya dapat firman-Nya mengenai ini. Mengatasi kepahitan hati. Tadi ada lagu mengatakan ku diangkat dan ikut-ikutannya jalannya. Artinya Tuhan Allah Bapa itu mengangkat kita dari segala sesuatu yang tidak layak kita tempati, yang tidak semestinya kita berada di situ. Seperti cerita anak ini hilang, dia ada di kandang babi. Makan pun makan makanan babi. Bisa nggak bayangin? Mungkin kita tidak ada di kandang babi. Mungkin kita nggak makan makanan babi. Tapi kita ada di kandang yang namanya kepahitan. Yang dimana kita memakan kebencian, kita memakan sesuatu yang membuat hati kita sakit, sehingga dalam setiap hari kita nggak tahu bahwa Tuhan itu mau mengangkat kita dan mau memulihkan kita. Saudara dan saya sebagai makhluk ciptaan Tuhan punya satu keyakinan bahwa Tuhan pasti bekerja. Tapi beda kalau kita merasa kita muncul dari gedebong pisang, kita muncul. Nah, kadang kenapa orang menjadi pahit karena dia nggak tahu bahwa dia berasal dari surga, dia berasal dari Tuhan sendiri. Nah, saya nggak tahu ketika Adam Hawa jatuh, ketika ular menggoda dia bahwa kalau kamu makan kamu akan mati, bahkan kamu akan seperti Tuhan. Apakah dia sedang kepahitan dengan Tuhan atau apa? Tapi saya rasa enggak lah. Nah, Tuhan enggak suka membuat orang pahit. Tapi ada ketidakpuasan. Nah, kepahitan itu juga muncul dari ketidakpuasan. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi kamu, siapa?
Kak, kamu tuh siapa? Saya. Kita, semuanya saya. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Luar biasa ya. Di sini ada penekanannya seperti begini. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kapan terakhir kita berterima kasih kepada Tuhan? Mengucap syukur. Itu tadi Win Pujian mengatakan, ayo naikkan syukur begini. Kapan? Kapan terakhir kali kita merasa bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Nah, Allah sangat mengerti bahwa kondisi manusia itu adalah manusia yang sebenarnya tidak ada satupun manusia yang tidak jahat. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, dikatakan seperti itu. Yang Tuhan tidak mau, benih jahat itu menjadi sebuah buah yang dahsyat yang bisa merusak kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan begini, karena kita ini jahat dan kita selalu akan memiliki musuh, benci, sifat iri, sifat cemburu. Makanya dikatakan kasihilah musuhmu. Ada mungkin orang-orang yang kita nggak suka, terutama dalam keluarga kita sendiri, rumah kita sendiri. Kemarin saya hari Sabtu atau Minggu sini, Jumat ya, saya share peer dengan teman-teman. Saya nanya, menurut kalian rumah itu apa? Semua bilang rumah adalah tempat berlindung, rumah adalah tempat komunikasi, rumah adalah tempat yang nyaman, semua begitu. Nah pertanyaan saya, kalau kalian mempunyai pikiran rumah seperti itu, kenapa kalian lari keluar pakai narkoba? Saya bilang itu adalah sebuah keinginan kita, ideal kita adalah sebuah rumah. Artinya kita punya masalah di rumah. Nah, bagaimana kalau kita di musuh kita adalah di rumah? Kepahitan kita muncul dari dalam rumah. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak kita, mengasihi segalanya? Nah, makanya ketika kita tidak mampu, kita hidup dalam kebencian, kepahitan, tidak ada upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Upahnya pertama itu bukan duit, tapi upah yang diberikan adalah perubahan dalam pribadi kita. Kata mengasihi Yesus pakai di sini adalah agape, unconditional love, adalah kasih yang tidak akan bisa kita miliki jika kita belum pernah merasakan atau mendapatkannya. Kasih yang tidak akan bisa kita miliki jika kita belum pernah merasakan atau mendapatkan. Pertanyaannya lagi kembali, apakah kita tidak mendapatkan kasih yang sebenarnya di dalam keluarga kita, atau kita yang punya standar sendiri mengenai kasih itu? Kecenderungannya kita adalah orang yang pengen dekat dengan orang yang bisa memuaskan kita sesuai dengan kita punya standar. Nah, dikatakan di sini hari ini jika Anda telah percaya pada Yesus dan telah merasakan kasih agape, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, maka hal itu yang perlu kita lanjutkan pada orang-orang di sekitar kita. Kapan kita merasakan agape dari Tuhan? Kapan kira-kira? Saat ini pun kita sedang mengalami agape karena kita diberikan kehidupan, berkesempatan beribadah, masih bisa menjalani, walaupun mungkin tempat kita direhabilitasi, tapi kita masih mengalami itu. Bangun pagi, agape, makanya bersyukur.
Kemarin tetangga saya batok, bangun tidur muntah, bawa ke rumah sakit meninggal. Padahal dia lagi sedang bisnisnya lagi sedang bagus, tapi rupanya dia online di IG 24 jam, dan mungkin pakai doping atau bagaimana, jadinya baik. Nah, kasih agape itu bukan saat kita ada semua apa yang kita punya, apa yang kita mau, tapi setiap hari, setiap detik ketika kita masih bisa beraktivitas, itulah agape. Kenapa kita diberikan nyawanya? Agar kita juga bisa memberikan hidup kita kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi masalah ketika kita merasa bahwa kita itu butuh dikasih hidup dulu, baru kita bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Intinya misalnya gini, seorang harus datang kepada kita, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, baru kita mau melakukan mengasihi dia. Itu bukan sifat mengasihi. Kalau Anda menunggu orang lain memberi dulu, melakukan sesuatu apa yang Anda inginkan, itu namanya Anda menjadi budak orang itu. Yesus mungkin kalau saya jadi dia, saya akan berpamitan kepada Bapa. Belum apa-apa loh, baru 3 tahun harus mati dengan cara seperti itu. Nah, jadi ini agar kita punya atensi kepada hati, maka perlu belajar mengampuni. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Sadis nih ya. Berat. Kuncinya apa dia itu? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Berapa persen kuping kita, pendengaran kita berikan untuk mendengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita fokus, kita nggak kemana-mana. Tuhan kasih kuping, bukan biar kelihatan punya kuping atau taruh anting-anting, enggak, tapi buat mendengarkan Dia. Tuhan kasih mata, bukan hanya untuk melihat pemandangan, tapi kita bisa datang kepada Dia dan melihat apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan kasih kita mulut untuk apa? Untuk kita bisa melakukan apa yang kita dengarkan, mengatakan apa yang kita dengarkan. Yang pertama dikatakan, kasihilah musuhmu. Siapa musuh Anda? Nggak usah disebut, kalau memang ada dalam hati Anda. Gimana perasaan kalau punya musuh? Setiap jangankan ketemu dia, setiap orang yang modelnya seperti dia, kita akan sumpah serapah. Artinya apa? Kalau kita punya musuh, mulut kita ini penuh dengan sumpah serapah pada siapapun. Contohlah misalnya Persib lawan Persija. Wah, itu musuhan kan? Wah, itu ngomongnya pasti begitu. Padahal setelah itu mereka pulang ya udah. Jadi bagaimana caranya mengasihi musuh? Saya sengaja pakai baju ini. Forgive is forgiven. Tapi nggak gampang. Saya juga masih ada orang yang nyebelin dan meninggalkan saya. Bagaimana caranya? Berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Waduh Tuhan. Artinya apa? Tuhan pasti
kalau mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata diri ini, artinya dia memberikan kemampuan. Jadi poinnya adalah yang pertama, benar-benar harus bersama dengan Tuhan, percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, baru bisa kita melakukan itu. Kita sulit bukan berarti karena merasa terlalu disakiti, atau orang yang bersalah tidak layak untuk diampuni, atau kita merasa rugi jika mengampuni. Sebesar apapun kesalahan seseorang pada hidup kita, lebih besar kesalahan kita pada Tuhan, dan Tuhan selalu mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita. Seberapa besar kesalahan orang lain, lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Kenapa lebih besar? Karena hidup kita tergantung dengan Allah, tergantung dengan Allah. Ujuk-ujuk kita cuma bisa lihat lauk dan nasi yang ada di depan kita, tapi kan kita tahu, kita selalu lupa bahwa nasi itu ada penciptanya, daging itu ada penciptanya. Itu datangnya dari Tuhan, bukan dari pasar goreng. Jadi kita harus tahu sumbernya siapa. Ya, lihat, sulit memang terlalu disakiti. Apalagi ada kawan saya itu sampai digebukin ya, digebukin gitu kan, wah udah sakit hati, sakit juga fisik. Tapi lihat, inilah penyebab kenapa tidak ada yang namanya diangkat dan dipulihkan. Kemudian merendahkan hati. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta padamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil punyaan. Saya sama si kakak yang punya rumah meninggal. Begitu saya bawa dia, langsung dekat bangun. Terus kita gimana dong? Terus kita gimana? Ya, saya bilang, saya baru sebelum dia meninggal itu 2 hari sebelumnya saya ketemu ngobrol. Karena memang kan kami bayarnya per bulan. Ya, sudahlah, saya udah di sini pas meninggal saya mayat, ketemu keluarganya. Kita menanya, takut keluarganya keluarin perkataan yang gak enak, kita diam, deg-degan. Saya sedikit saya kalau siapa di mana saya pagi-pagi dari anak, Pak, saya pesan mama terakhir, selama Bapak senang tinggal di rumah itu tinggal aja, bayar seperti biasa. Mama senang rumahnya dijaga dan bersih, tapi nggak bersih tinggi dari kita. Lihat, kadang apa? Kita merasa bahwa Tuhan itu nggak menjawab doa. Makanya saya di IG saya hari ini saya bilang, ya mungkin kadang bukan Tuhan menilai, tapi kita beres dulu gitu loh. Tuhan tuh nggak senang dilai-dilai gitu loh. Oh, orang mau berkati nih, dia udah datang masuk buku berkat, kita kasih aja gitu. Cuman ketika dikasih kita siapa? Nah, makanya itu untuk dekat dengan Tuhan perlu merendahkan hati. Kalau kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita nggak mungkin bisa merendahkan hati kepada orang lain. Jadi prosesnya itu selalu dimulai dengan hubungan dengan Tuhan untuk bisa beda semua. Harus dimulai dari sini. Nah, Tuhan sedang mengajar kita untuk merendahkan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak cepat aja. Kemudian yang ketiga, belajar mengasihi. Dari hukum yang kedua yang sama dengan ialah kasihan sama manusia seperti ini. Ini yang saya tabur. Itu ibu biasa ngefans sama Ucok tuh, bukan atau masih di
lagi yang belas. Pengucap ada, tidak doain serangan setan ini apa segala macam. Karena kalau dia datang berbaik di rumah, apa ya? Begitu masuknya. Wah cerita sampai maaf kata ya, semua tentang ini cerita. Ujung-ujungnya bisa terbaik. Nanti panggil datang ke rumah dulu, minyakin rumahnya, doain. Tapi saya melayani dia aja gitu loh. Karena apa? Dia sudah memberikan tempat buat saya. Begitulah dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita sebuah tempat, sudah mengangkat kita walaupun belum seperti apa yang kita impikan, lakukanlah sesuatu kepada Tuhan. Kadang di depan rumah pun, karena selalu lewat gitu, temu dari mana? Ini apa nanya ngomong banyak. Nanti ngomongin kayak mengucap itu terus. Serangan setan lah, inilah, itulah. Tapi kadang kalau datang tuh mengucap ada, udahlah, gua nih ya kan. Ini. Tapi lihat, buah dari apa yang kami lakukan itu sangat berarti saat ini. Nah mengasihi mulai dari mana? Mau kembali, mulai dari dalam rumah. Ini rumah kita ya guys. Saling mengasihi. Ya walaupun beberapa orang teman mungkin nggak tahu caranya bagaimana, tapi mulai dari yang tahu, layanilah. Jadi kalau semakin misalnya isolate, ini atau aneh-aneh di situ ya semakin lama. Belajarlah untuk mengasihi, dan hubungan kedua yang sama dengan itu ya kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini poin terakhir yang saya bilang begini. Kalau Anda mengasihi diri Anda tahu Anda berasal dari mana. Kalau kita tahu siapa diri kita berasal dari Tuhan, kita akan tenang. Nah, kuncinya dari semua mengasihi mengampuni orang lain adalah damai sejahtera Tuhan yang ada. Baru kita bisa bilang, gue mengasihi. Tapi kalau kita sendiri nggak peduli dengan diri kita, sama aja kita nggak peduli dengan siapa yang menciptakan kita. Tapi Tuhan selalu akan peduli kepada kita. Kasih tidak pandangan orang itu baik atau tidak. Kasih seperti ini dapat diberikan oleh orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Orang yang telah hidup dalam anugerah seharusnya memiliki kasih yang unconditional atau besar. Orang di luar sana, makanya kadang saya bilang, wah ada di komunitas Balai Endah misalnya begitu, wah mereka, bang ini bagaimana ini mau apa bang, kan pergi beli ini. Itu orang yang mengenal Tuhan. Nah kita yang mengenal Tuhan tapi kita sembarangan itu akan menjadi sebuah bahaya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya bilang begini, kalau pengen melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan, mulai bereskan dari dalam diri. Ini yang saya dapat pagi hari ini ketika saat duduk, saya bilang, oh iya ya Tuhan ya. Mungkin memang Tuhan sedang bekerja untuk memperbaiki segala yang kau pernah dalam hidup saya. Dan saya menunggu Tuhan bekerja itu seperti apa? Menjadi orang yang siap. Karena gini, kita semua punya sesuatu yang kita lihat dari Tuhan, itu pastinya terjadi. Kalaupun lambat, itu karena kita lambat untuk mengambil hatinya Tuhan kepada hati kita. Kalaupun lambat, itu karena kita lambat membereskan kehidupan kita. Kalau kita lambat, itu karena kita lambat untuk mengampuni mengasihi orang lain. Sehingga semuanya menjadi benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita akan melakukan pertemuan kudus. Mari siap hati dalam kuasa Tuhan sebelum Anda menerima roti dan anggur.
Bapa, kami mau mulai Tuhan dari hati kami Tuhan, meminta pengampunan agar kami layak Tuhan menerima Kau firman Ampun. Segala kepahitan, kerugian Tuhan terutama kepada keluarga kami, kiranya Tuhan pulihkan kami. Kami ingin melihat Tuhan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, hati kami yang keras itu menghambat Tuhan untuk kami terbebas dari segala masalah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, hati kami yang tak beres dan tak benar semua pikiran kami jadi kacau Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan kami tidak suka dengan pribadi Tuhan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ya kami Tuhan. Kuduskan Tuhan, kuduskan. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti dan sesudah Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada dalam lambangku. Karena Dia mengasihi engkau, Dia memberikan tubuhnya untuk engkau tidak hanya mengalami keselamatan, tapi engkau mengalami perubahan yang total dalam kehidupanmu. Hati yang baru, roh yang baru Dia berikan kepada pada siang hari ini. Maka dengan iman, mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan melalui kepala dan mendengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Perjanjian baru yang diberikan adalah bahwa Dia Allah Immanuel yang akan menyertai engkau senantiasa. Jangan takut dengan apapun juga. Asal engkau mau berdiri kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidupmu aman, dipenuhi dengan damai sejahtera. Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami menerima Tuhan kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima Tuhan roh, jiwa dan tubuh yang baru lewat dalam nama Yesus Tuhan. Pengenalan Engkau Tuhan itu boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Setiap orang dijamah melalui Tuhan. Ketika mereka pulang, mereka tidak sama Tuhan, mereka menjadi baru dalam Engkau. Mereka beriman bahwa Engkau adalah juru selamat mereka. Mereka beriman bahwa Engkau adalah sumber segalanya. Engkau sumber damai sejahtera dan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Berapapun itu Tuhan, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di Yabes ini Tuhan Yesus, untuk berkati semua apa yang kami kerjakan. Kami berterima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kan duduk. Budi. Ya.
Kudus ingatkan sesuatu di hati saya dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Perikop ini berjudul hal berdoa. Jadi sangat erat sekali kaitannya antara berdoa dengan mengampuni. Firman Tuhan katakan apa yang kita doakan boro-boro didengar Tuhan katanya. Kita harus, kalau kita mau ibadah, kita ada kebencian Tuhan pengen kita taruh dulu karena supaya doa kita didengar. Mungkin saat ini ada yang kita sedang doakan, kita belum dapat jawaban dari Tuhan. Tuhan ingatkan pada hari ini, mungkin ada yang harus kita ampuni. Mari kita datang semua sama-sama Tuhan. Kita pejamkan mata, berdoa di dalam hati masing-masing tanpa perlu ada suara. Ini hanya kita dengan Tuhan saja. Akui siapa yang mungkin harus kita lepaskan pengampunan. Orang yang begitu melukai kita kah? Orang yang begitu menyakiti hati kita. Kita katakan Tuhan, secara manusia kami gak mampu untuk mengampuni Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah, Roh Kudus ada di dalam kami yang akan memampukan kami untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kami. Perkataan-perkataan yang melukai kami Tuhan, atau perbuatan yang melukai kami Tuhan. Ajarkan, tolong kami untuk kami mengampuni Tuhan, supaya doa kami tidak menjadi terhalang Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak menjadi terhalang dalam hidup kami, sehingga kesembuhan, pemulihan itu tidak terhalang. Kami boleh menikmati semua yang baik yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Mungkin ada di tempat ini yang ingin didoakan secara khusus. Taruh tanganmu di dada kita. Saya minta nanti Bang Boy akan berdoa secara khusus dari depan. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus, mungkin ada pergumulan atau mungkin itu tadi pengen mengampuni tapi sulit. Mari kita datang sama Tuhan. Kita dengan rendah hati kita akui, kita taruh tangan di dada kita. Bapak terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang datang dada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan pada siang hari ini. Beri kemampuan kepada kami Tuhan untuk mengampuni Tuhan. Beri kepada kami kemampuan Tuhan untuk mengasihi musuh kami Tuhan. Siapapun orang itu, entah itu orang tua kami, ayah ibu kami Tuhan, kakak kami atau adik kami Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, mungkin orang di lingkungan kami siapapun mereka mampukan kami. Kami berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan, berikan kami hati Tuhan yang benar-benar Tuhan, tidak hanya bisa mengampuni dengan kata Tuhan, tapi dengan hati kami Tuhan, agape Tuhan. Itu boleh Tuhan kami lakukan Tuhan. Berdoa Tuhan, kami Kau berkati orang-orang yang menyakiti kami Tuhan, orang-orang yang membenci kami Tuhan kepada kami Tuhan. Secara khusus aku berdoa Tuhan, kalau ada hubungan yang tidak beres antara orang tua dan anak, antara keluarga, Tuhan pulihkan dalam Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa bekerja kamu Tuhan, angkat hati Tuhan, sehingga oleh pekerjaanmu, hati yang keras Tuhan, hati yang tegar tengkuk itu Tuhan, boleh Tuhan dihancurkan dalam Yesus Tuhan. Dari surga aku berdoa Tuhan, Engkau sungguh Tuhan meremukkan Tuhan hati yang keras, hati yang tidak berdatang kepada Engkau Tuhan, hati yang egois, Engkau remukkan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berikan Tuhan hati yang baru, hati yang lembut Tuhan, hati yang siap ditabur firman Tuhan, hati yang siap Tuhan dipenuhi dengan segala rencana Allah yang baik dalam kehidupannya Tuhan, sehingga Tuhan lewat mulut kami Tuhan banyak berkat yang bisa keluar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau cabut Tuhan segala perkataan kami kepada orang-orang yang kami benci. Mungkin kami mengatakan hal yang kurang ajar Tuhan, kami mengatakan kebencian, bahkan kami menyumpahi Tuhan orang-orang yang benci. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini, kami cabut dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta ampun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kami sudah dirawat oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi Tuhan hikmat wahyu yang daripada Tuhan turun atasnya, sehingga sungguh dia boleh melayani dengan lebih kuat dan kuasa daripada Tuhan saja Bapak. Terima kasih berkati rumah pemulihan Yabes Tuhan, biar rumah ini boleh menjadi benar-benar rumah pemulihan di mana setiap orang yang hadir Tuhan datang ke tempat ini boleh mengalami perjumpaan. Berkati setiap staf, berkati Tuhan pemilik rumah ini juga Tuhan berkati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih keluarga kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan terus Tuhan menjagai mereka, melindungi mereka. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita untuk terima doa. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia yang akan bekerja dalam kehidupanmu, mengangkat engkau dan memulihkan engkau. Janjinya teguh kepada engkau, karena Dia setia menghadapkan wajahnya padamu dengan engkau damai sejahtera. Dia setia menghadapkan wajahnya padamu memberikan engkau kekuatan dan kesempurnaan dari segala mental, fisik, apapun yang telah bermasalah dalam kehidupanmu. Dia terus menghadapkan wajahnya kepada memberikan kasih karunia. Karena itu kekasih Allah tetap teguh di dalam Tuhan. Percayalah kasih Kristus telah memulihkan luka di hatimu, dan Roh Kudus diberikan kepadamu untuk menjadi penghibur dan penolong engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus dan kedua kali. Mari kita sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah sudah selesai. Terima kasih Tuhan, selamat hari Minggu. 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 Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Cantik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak. Aku kemarin putus kan nonton itu. Ada dapat telepon tapi aku nonton. Udah ada linknya kan? Ada linknya ya Kak di situ. Kemarin aku ikut. Jadi kalau kita mau daftar kan, nantilah aku lagi pikirin dulu kira-kira yang mana yang mau ini kan. Udah gue pegang tulis ya. Ini dihitung lah. Musuh hitung aja. Ada bukunya aja punya. Ya, tulis. Nanti kalau ada bukunya pisahin jangan ada yang sana ya. Siapa yang bawa? Dikasih. Kotoni. Kobul gua. Siapa? Iya, Kotoni. Ya, tadi sore kan ketemu aku di Gau 1.